Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi semua. Sangat disayangkan ya, apabila kita datang pada pagi hari, kita terbangun dari tidur kita nyenyak. Tapi kalau kita nggak mengalami cinta dari Tuhan, sangat disayangkan apabila kita bangun pagi hari, kita kasih waktu pada pagi hari, tapi kita nggak bertemu dengan Tuhan. Mari teman-teman, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau siapkan hati. Bukan agar kita bertemu dengan Tuhan. Kita siapkan hati karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Tuhanlah yang terlebih dahulu ingin berjumpa dengan Bapak Ibu dan saya. Tuhanlah yang terlebih dahulu rindu akan perjumpaan ini. Untuk itulah kita siapkan hati untuk merespon cintanya Tuhan. Tahukah kita bahwa di seluruh alam semesta, semua makhluk menanti-nantikan, ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Semua makhluk menanti-nantikan untuk dapat kesempatan intim dengan Pencipta. Sama halnya dengan bangsa Israel. Sebagai zaitun asli, ketika zaitun asli menolak zaitun sejati, maka anugerah itu diberikannya kepada kita, kepada zaitun liar. Untuk itulah mari kita meresponi panggilan Tuhan, meresponi cintanya Bapa. Jangan berdiam diri, berseru-serulah. Jangan berdiam diri. Sebab Bapa menunggu. Sebab Tuhan menunggu. Respon hati kita. Sebab Tuhan menunggu setiap kalimat.
yang keluar dari mulut kita. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak mencari penyembahan, tapi Tuhan mencari para penyembah-penyembahnya. Hati yang menyembah. Karena penyembahan adalah sebuah ekspresi, adalah sebuah tindakan, adalah sebuah pekerjaan dari para penyembah. Sebab sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan itu adalah Bapak Ibu. Itu adalah kita. Mari kita responi. Buka hati. Izinkan Roh Kudus yang mengisi hati kita sepanjang hari ini. Izinkan Roh Kudus yang menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Izinkan Roh-Nya yang memenuhi kehidupan kita sepanjang hari ini. Karena kita dilahirkan dari Roh. Maka kita pun dipimpin oleh Roh. Sebelum kita mulai sesi pada pagi hari ini, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu, untuk siapapun yang mendengar rekaman doa pada pagi hari ini. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami putra dan putri-Mu. Bersatu hati pada pagi hari ini. Rindu, haus dan lapar akan Engkau Bapa. Satu hal yang kami mohonkan pada pagi hari ini, adalah agar mata hati kami dapat melihat kasih-Mu Bapa. Buka mata hati kami. Urapi telinga putra dan putri-Mu pada pagi hari ini. Agar kami jelas mendengar setiap perkataan yang keluar dari mulut Bapa. Agar kami dapat merenungkannya. Agar kami dapat menjadi pelaksana firman-Mu. Urapi hati kami. Agar setiap kekecewaan, sampah-sampah dari dunia, sampah-sampah dari jiwa, sampah-sampah dari baik dari dunia ini maupun yang bukan dari dunia ini, terbuang keluar.
agar hanya yang murni saja, yang daripadamu Bapa, yang boleh ada di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Bapak Ibu mengalami Tuhan, ketika Bapak Ibu merasakan ada getaran di dalam hati, jangan ditahan. Jangan dilawan. Izinkan rohnya mengalir. Dan doalah seperti ini. Ya Tuhan, hanya Engkau sajalah yang boleh masuk ke dalam kehidupanku. Ya Tuhan, biarlah kasih-Mu saja yang boleh tinggal di dalam kehidupanku. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan memberikan hukumnya, menuliskannya pada loh batu dengan api yang murni. Dan Tuhan pula lah yang ingin menuliskan hukumnya dalam hati dan roh Bapak, Ibu, dan saya dengan api. Mungkin Bapak Ibu akan merasa gak nyaman. Mungkin Bapak Ibu akan merasa pemurnian ini begitu berat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu akan merasakan, Tuhan, terlalu berat, terlalu panas. Tapi ketika hal itu terjadi, itulah Tuhan hendak menuliskan hukumnya di dalam hati setiap orang-orang percaya. Maka berdoalah demikian. Ya Tuhan, biarlah setiap hukum-Mu itu terjadi dalam kehidupanku. Biarlah setiap hukum-Mu itu termaterai di dalam hidupku. Tuhan, Engkau layak atas semua lagu yang dapat kami nyanyikan. Tuhan, Engkau layak atas semua pujian yang bisa kami persembahkan. Tuhan, Engkau layak atas semua nafas yang dapat kami hirup. Kami hidup untuk-Mu Tuhan. Engkau nama di atas segala nama. Dan Engkau satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami.
Tuhan, Engkau layak atas semua nafas yang bisa kami hirup. Kami hidup bagimu Tuhan. Hidup yang kami hidupi adalah Engkau, Tuhan, yang hidup di dalam kami. Mari kita sambut Tuhan pada pagi hari ini. Karena Tuhan yang gak tahan ingin berjumpa dengan Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi kepada seluruh penghuni surga. Selamat pagi kepada semua orang-orang kudus dan keluarga kami yang terlebih dahulu kembali kepada Bapa. Tuhan, Engkau kudus. Tiada seperti-Mu. Tuhan, tidak ada yang lain selain diri-Mu. Bukakanlah mata hati kami untuk terus mengagumi-Mu. Bukakanlah mata kami untuk terus memandang-Mu. Tunjukkanlah diri-Mu ya Tuhan, agar kami semakin mengenal Engkau secara utuh, secara pribadi. Tunjukkanlah hukum-Mu ya Tuhan, dan kenalilah hati kami, agar mata hati kami memandang kasih-Mu dalam kekaguman. Dengan hati-Mu ya Tuhan, pimpinlah kami dalam cinta-Mu, menyelimuti kami. Dan kami membangun hidup kami di atas kekaguman. Kami sadar ya Tuhan, ini adalah dasar yang teguh. Dan kami hanya menaruh kepercayaan kami hanya kepadamu. Sehingga kami tidak tergoncang oleh berupa
angin pengajaran yang menyesatkan. Sekalipun badai menarik kami dan ombak mengguncang kami, kami tahu Tuhan, Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan. Dan kami tidak akan terguncang. Kami tidak akan goyah ketika tangan-Mu Tuhan memegang kami. Masukilah hati kami ya Tuhan. Masukilah hati kami ya Tuhan. Agar kami mendengarkan ketika Engkau mengetuk pintu hati kami. Agar hubungan pribadi kita pulih. Hubungan yang terputus di masa Adam, di masa lampau. Dipulihkan kembali. Inilah seruan kami ya Tuhan. Agar komunikasi kita kembali dipulihkan. Karena jika hubungan kita pulih, maka pulih jugalah hubungan kami dengan Allah Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap paginya Tuhan Yesus bangun pagi-pagi sekali untuk beristirahat, yakni rest, tinggal di dalam Bapa. Itulah yang kita lakukan saat ini. Kita beristirahat di dalam Bapa. Firman-Nya turun setiap pagi sebagai makanan rohani kita. Seperti dalam masa perjanjian, ketika bangsa Israel di padang gurun, seperti mana yang turun setiap pagi.
saat embun turun membasahi bumi. Yang dilakukan bangsa Israel saat itu adalah keluar dari tendanya dan berlutut, kemudian mengumpulkan mana yang ada di sana. Itu merupakan kesaksian sebagaimana Tuhan mengajarkan Bapak, Ibu, dan saya. Di pagi-pagi buta, waktu hari masih gelap, Tuhan pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Ya Tuhan, Engkau mengajari kami untuk mendahulukan keintiman dengan Bapa daripada yang lain. Setelah Engkau datang kembali dan mendapati murid-murid sedang tidur, dan Engkau berkata, "Tidakkah sanggup berjaga-jaga walau 1 jam saja?" Mungkin hal itu juga terjadi pada kami. Kami hanyut oleh kesibukan kami dan terlelap dengan dunia ini. Demikian pula pada pagi hari ini, kasih-Mu meneguhkan kami. Dan apabila embun turun di tempat Bapak, Ibu, dan saya pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Sebelum kita mengambil waktu untuk merenungkan firman-firman Tuhan, saya mendapatkan sebuah pesan. Janganlah takut dan goyah kakimu, sebab Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara engkau, yang menaburkan roti mana di padang yang gurun, dan memberikan embun pada malam harinya. Demikianlah Tuhan memelihara engkau. Takkan kekurangan orang yang berseru-seru kepada Bapa. Dalam pemeliharaannya. Kuat kuasa tangannya yang menatang langit dan yang menjadikan bumi sebagai tumpuan kakinya. Saya merasakan di antara Bapak, Ibu, dan saya, di antara kita yang pada hari-hari ini diterpa badai khawatir,
Apa yang hendak dimakan esok hari? Apa yang hendak dimakan hari ini? Mari kita ngambil waktu sejenak Bapak Ibu. Mari kita renungkan. Jika tahun-tahun yang lampau Tuhan memelihara kita hingga saat ini, kenapa kita harus khawatir di tahun-tahun yang akan datang? Bukankah Ia yang menurunkan embun pada malam harinya? Dan roti mana pada pagi harinya? Mari kita berdoa untuk kesehatan, untuk keselamatan suami atau istri kita, orang tua atau anak-anak kita, sahabat, kerabat, ataupun teman-teman kita. Berdoa juga untuk keselamatan jiwa mereka. Berdoalah untuk orang-orang yang memberkatimu dan untuk mereka yang mengutukimu. Berdoalah untuk bangsa ini. Berdoalah untuk para tenaga medis, untuk orang-orang, untuk saudara-saudara yang berdiri bagi bangsa ini. Berdoalah untuk orang-orang kudus yang tetap berdiri hingga saat ini, agar iman mereka tidak goyah, agar kita semua memiliki kesatuan hati, menatang firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Perhatikanlah seruan kami ya Tuhan. Ya Raja kami dan Allah kami. Sebab kepadamulah kami berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan kami pada pagi hari ini. Pada waktu pagi kami mengatur persembahan bagimu. Dan kami menunggu-nunggu. Mari Bapak Ibu yang terkasih,
Mari kita hampiri tahtanya. Hampiri Dia sebagaimana Ia ingin kita menghampiri tahtanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita persembahkan diri kita sebagaimana yang imam-imam lakukan ketika memasuki hadirat-Nya. Suatu persembahan yang hidup bagi kepentingan surga, bagi kesukaan Tuhan yang aromanya naik ke surga. Ketika Bapak Ibu dan saya mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Tuhan kita, secara otomatis kita adalah hamba dan imam Allah. Kita adalah imam-imam yang berkerajaan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Kita adalah imam di depan Tuhan. Kita adalah imam milik Allah sepenuhnya. Iman kita adalah iman Allah, bukan iman untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain. Bukan iman untuk menyenangkan hati kita sendiri, tetapi iman untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, hendaklah kita menjaga hati nurani kita agar tetap murni dan suci, yang Ia sucikan dengan darah Anak-Nya. Karena itu, tidak ada yang dapat berkenan di hadapan hadirat-Nya tanpa disucikan dengan darah Anak Allah. Mereka yang datang dengan hati nurani yang kotor akan semakin nampak dan terganggu oleh hati nuraninya sendiri, sehingga tidak mampu berdiri di hadapan tahtanya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya melakukan ini dengan tepat, maka kita akan menikmati hadirat-Nya. Janganlah kita datang menghampiri hadirat-Nya dengan api asing, sebab Ia adalah Allah yang pencemburu. Karena kita akan terbakar di hadapan-Nya. Saudaraku, hadir dalam tempat yang kudus adalah hal yang sangat serius. Karena kita sedang memasuki sidang anugerah-Nya. Kita adalah putra dan putri Bapa.
dan kita intim dengannya. Sekalipun kita adalah putra dan putri Bapa, dan kita dapat intim dengan sikap ramah dengannya, sekalipun dengan demikian, tetaplah aturan-aturan yang harus kita lakukan dengan cermat. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah kudus, murni, suci. Karena itu Ia menuntut kita untuk hidup seperti Dia yang adalah kudus. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Kitab Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, terlebih lagi darah Kristus yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani Bapak, Ibu, dan saya dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing di hadapan Tuhan. Janganlah kiranya ada api asing di hadapannya. Di dalam sidang, di hadirat Tuhan, harus ada dupa yang harum dinaikkan, memenuhi seluruh sidangnya, yakni pujian dan pemujaan yang kita naikkan. Itu adalah aura sukacitamu. Jangan datang dengan wajah tertunduk atau duka cita. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan pemeliharaan dan kasih-Nya. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, dan saya, dan dengan limpah Tuhan memberikan anugerah dan berkat-berkat-Nya. Tidak ada alasan sama sekali untuk berduka di hadapannya. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu 8 ayat 4. Asap dupa itu pun naik bersama-sama dengan orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Seperti yang Tuhan katakan pada Kain,
Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dalam kitab Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ambil waktu sejenak merenungkan firman ini. Dan mari kita ambil waktu untuk bersyafaat bagi bangsa ini. Berdoalah bagi pemimpin bangsa ini, bagi tenaga medis, aparat negara, para petugas-petugas negara, bagi orang-orang yang saat ini terbaring terinfeksi, terpapar virus corona. Berdoalah bagi mereka. Mohonkanlah belas kasihan di hadapan Tuhan bagi mereka. Bagi jiwa-jiwa mereka. Berdoalah bagi orang yang menyakitimu. Berdoalah bagi orang-orang yang memberkatimu. Sebab Bapamu yang di surga melihat jauh kedalaman hatimu. Saya tergerak hati berdoa untuk anak ibu dari yang saat ini sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah pulih, bangkit. Setiap virus-virus kelemahan tubuh hilang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkitlah dari tidurmu. Panasmu normal, lambungmu normal. Dan kami sehati membatalkan sakit tipes itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini pinggangnya sebelah kanan mengalami nyeri, mengalami sakit, pegang bagian yang sakit, pegang bagian pinggang kanan yang sakit itu, dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Setiap saraf-saraf, otot-otot yang kaku, yang tegang, aku perintahkan ayo mengendur, ayo normal, lentur kembali.
susunan-susunan saraf, otot, tulang-tulang punggung normal. Gak ada yang berubah, bergeser dari posisinya, berubah posisinya. Semuanya normal, seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa, normal. Yang tenggorokannya kering, tenggorokannya sakit, siapapun yang Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Bapa turun, memberi kehangatan, sehingga tenggorokan yang sakit mengalami pemulihan. Hati yang berdebar normal, normal, normal. Tenanglah hai jiwa, jadilah normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit kanker, sakit tumor, pulih, berangsur pulih, menjadi normal, bersih dari akar-akar, dari bibit-bibit kanker, bibit-bibit tumor. Lepaskan pengampunan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lepaskan pengampunan. Seberapapun sakitnya itu, lepaskan pengampunan. Ya, saya tahu itu sakit. Saya tahu itu melukakan hati. Tapi lepaskan pengampunan. Lepaskan. Be free. Lepas. Ya, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Inner healing terjadi pada pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus yang membersihkan luka hatimu. Membebat luka hatimu. Membersihkan pikiran hatimu dari sampah-sampah, dari luka-luka hati, kekecewaan, kecewa terhadap orang lain, kecewa terhadap diri sendiri, kecewa terhadap keadaan, kecewa terhadap siapapun. Lepas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayo lepas, tinggalkan diri anak-anak Allah di tempat ini. Ya Tuhan, biarlah pengurapan-Mu turun pada pagi hari ini, memancar dari dalam diri hati kami. Biarlah hukum-hukum-Mu ya Tuhan tertoreh dalam loh hati kami. Biarlah hukum-hukum-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa. Ini permohonan kami. Dan ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima apa yang kami serukan, apa yang kami doakan. Bapa, kami tahu Bapa selalu mendengarkan dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin.